penolakan nama saya Destiani Sari dengan NIM 405220077 dengan dosen pembimbing Dr. Riki Susanto, SPOG MKes, NIDN, NIK 10416012. Dengan judul Hubungan Usia Ibu dan Kejadian BBLR di RSUD Ahmad Tabib Tanjung Pinang tahun 2023-2024. Berat badan lahir rendah atau BBLR adalah suatu kondisi bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2.500 gram. Berdasarkan data WHO, sekitar 15-20% dari seluruh kelahiran di dunia mengalami BBLR. Di Indonesia sendiri, angka kematian bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada periode neonatal, dengan penyebab utamanya adalah BBLR. Di Provinsi Kepulauan Riau, angka kematian bayi tahun 2022 mencapai 10 per 1000 kelahiran hidup. Kota Batam mencatat kasus kematian bayi terbanyak, sedangkan Kabupaten Anambas paling sedikit. Penyebab kematian neonatal di daerah ini didominasi oleh BBLR dan juga asphyxia. BBLR bukan hanya terjadi pada bayi prematur, tetapi juga bisa terjadi pada bayi-bayi yang cukup bulan yang mengalami hambatan untuk pertumbuhan selama kehamilan. Faktor risiko BBLR meliputi usia ibu, pekerjaan, pendidikan, jarak kehamilan, serta kondisi kesehatan ibu seperti hipertensi, anemia, maupun infeksi. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu hubungan usia ibu dan kejadian BBLR di RSUD Ahmad Tabib Tanjung Pinang tahun 2023 tahun 2024. Untuk hipotesis alternatif, terdapat hubungan antara usia ibu dan kejadian BBLR. Hipotesis 0, tidak terdapat hubungan antara usia ibu dan kejadian BBLR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan usia ibu dan kejadian BBLR di RSUD Ahmad Tabib Tanjung Pinang. Untuk manfaat bagi peneliti, penelitian ini akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor mempengaruhi berat badan lahir rendah khususnya terkait dengan usia ibu hamil. Untuk bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman baru mengenai peningkatan kualitas perawatan kesehatan ibu hamil, terutama yang berisiko tinggi. Selain itu, penelitian ini juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perhatian medis yang tepat selama kehamilan untuk mencegah BBLR. Bagi tenaga kesehatan, penilaian ini dapat mendukung pengembangan atau penguatan program kesehatan preventif yang bertujuan untuk menurunkan risiko BBLR, seperti program terdeteksi dini atau pemantauan khusus bagi ibu hamil dengan usia tertentu. Berikut adalah kerangka teori. Yang pertama adalah usia ibu. Yang pertama itu terbagi atas usia beresiko dan juga tidak beresiko. Untuk usia yang beresiko itu kurang dari 20 tahun dan juga lebih daripada 35 tahun, yang dimana ketidaksiapan ibu dan juga kemunduran fisiologis tubuh ibu yang mengakibatkan komplikasinya meningkat. Lalu ketika usia ibu yang di kategori tidak beresiko di usia 20-35 tahun, fisik ibu dan tubuh ibunya stabil, yang terjadi adalah risiko komplikasinya rendah. Ketika gangguan pertumbuhan janin, maka akan terjadi BBLR. Berikut adalah kerangka konsep ibu hamil, BBLR, kejadian BBLR pada ibu hamil, tata laksana farmako dan non-farmako, serta pengobatan. Berikut adalah metodologi untuk penelitian. Yang pertama itu adalah metode penelitian analitik dengan desain penelitian adalah cross-sectional. Tempat dan penelitian adalah Tanjung Pinang, Desember 2024, Januari 2025. Untuk populasi dan sampel ibu hamil dan besaran di RS Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang tahun 2023-2024 dengan 106 besar sampel, responnya dengan menggunakan metode simple random sampling. Untuk kriteria eksklusi, bayi yang mengalami kelainan kongenital, ibu dengan gangguan metabolik. Untuk variabel independen, usia ibu hamil, variabel dependen, kejadian BBLR. Berikut adalah definisi operasional. Yang pertama adalah BBLR dengan definisi klasifikasi BBLR sesuai dengan berat badan lahir rendah dengan alat ukur rekam medis. Hasil ukur 1 menunjukkan BBLR dan 2 menunjukkan BBLN dengan skalanya ordinal. Lalu untuk usia ibu, lama hidup ibu sejak lahir hingga pada waktu melahirkan dengan alat ukur rekam medis dan hasil ukur 1 untuk yang beresiko, 2 untuk yang tidak beresiko dengan skala nominal. Instrumen penelitian alat-alat yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data seperti rekam medis, alat tulis, ataupun lembar penelitian data. Untuk alur pengambilan data rekam medis meliputi survei pendahuluan data rekam medis di RSUD Ahmad Tabib Tanjung Pinang, meminta surat pengantar untuk perizinan penelitian, memberikan permohonan izin, menjelaskan mengenai maksud dan tujuan, penyaringan data populasi rekam medis dengan kriteria inklusi dan juga eksklusi hingga memenuhi sampel, mencatat data, rekapitulasi informasi dan dibutuhkan dalam penelitian, mengolah data menggunakan PSS, analisis data, melaporkan hasil penelitian. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah usia ibu. Dari hasil pengumpulan data didapatkan bahwa sebagian besar ibu berada pada kategori usia yang tidak beresiko, yaitu sebanyak 82 orang atau 77,4%. Sementara ibu dengan usia beresiko sebanyak 24 orang atau 22,6%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas ibu melahirkan pada usia yang secara medis dianggap aman. Kedua, berat lahir bayi. Sebanyak 96 bayi atau 90,6% lahir dengan berat badan normal, sedangkan hanya 10 bayi atau 9,45% yang mengalami BBLR atau berat badan lahir rendah. Ini menandakan bahwa sebagian besar kehamilan menghasilkan bayi dengan berat badan yang sesuai standar WHO.
Dari segi jenis kelamin, terdapat 57 bayi laki-laki atau 53,8% dan 49 bayi perempuan atau 46,2%. Perbedaan ini tidak terlalu signifikan yang menunjukkan distribusi jenis kelamin yang relatif seimbang. Yang keempat, paritas ibu. Berdasarkan jumlah kelahiran, ibu primipara sebanyak 49 orang atau 46,2%, sementara yang multipara sebanyak 54 orang atau 50,9%. Angka ini menunjukkan hampir separuh responden merupakan ibu yang telah memiliki anak sebelumnya. Selanjutnya, pekerjaan ibu. Untuk pekerjaan, terdapat 57 ibu atau 53,8% yang tidak bekerja dan 49 ibu atau 46,2% yang bekerja. Selanjutnya adalah karakteristik subjek hubungan usia ibu dan kejadian BBL, yang dinyatakan tidak beresiko jika rentang usia 20-30 tahun dan juga beresiko jika rentang usianya kurang dari 20 tahun dan juga lebih daripada 35 tahun. Dari total 106 responden terdapat 24 ibu yang masuk dalam kategori usia beresiko, yaitu usia di bawah 20 tahun dan juga di atas 35 tahun, sementara 82 ibu berada di dalam kelompok usia yang tidak beresiko. Jika kita lihat dari distribusi berat badan lahir, dari 10 bayi yang mengalami BBL, hanya sebanyak 4 bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berada pada kelompok usia beresiko, sedangkan 6 bayi lainnya dilahirkan oleh ibu dengan usia yang tidak beresiko. Dari sisi persentase, keseluruhan pada kelompok ibu usia beresiko sebanyak 20,8% bayinya mengalami BBL, sedangkan pada kelompok yang tidak beresiko sebesar 79,2% yang melahirkan bayi dengan berat badan lahir normal. Namun, berdasarkan uji statistik yang dilakukan diperoleh nilai p-value sebesar 0,162 karena nilai ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara usia ibu dan juga kejadian BBL pada populasi ini. Dari hasil penelitian, angka tersebut tidak cukup tinggi untuk menunjukkan bahwa usia ibu menjadi faktor terbesar dalam masalah BBL di era Saja Ahmad Tabib Tanjung Pinang. Dalam hal ini menunjukkan bahwa ibu yang hamil di usia beresiko yaitu kurang dari 20 tahun dan juga lebih daripada 35 tahun tidak selalu mengalami kejadian BBLR meskipun faktor usia memang berkontribusi sebagai faktor resiko. Namun, usia ibu bukan satu-satunya penyebab terjadinya BBLR. Ada banyak faktor lain yang turut berperan seperti kondisi kesehatan ibu, kecukupan gizi selama kehamilan, akses dan juga kualitas perawatan prenatal yang diterima ibu, serta mempersiapkan kehamilan dengan optimal dari aspek fisik, mental, maupun nutrisi. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Teti Olimbong tahun 2022, menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara usia ibu dan kejadian BBLL di Puskesmas Kecamatan Senen. Oleh karena itu, pendekatan dalam pencegahan PBLL sebaiknya tidak hanya difokuskan pada usia ibu saja, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek lain yang dapat mempengaruhi kesehatan janin dan juga proses kehamilan secara keseluruhan. Keterbatasan penelitian ini menggunakan data sekunder dan rekam medis sehingga akurasi dan kelengkapan sangat bergantung pada pencatatan sebelumnya oleh tenaga kesehatan. Karena peneliti tidak terlibat langsung dalam proses pengumpulan data, validitas dan juga kualitas informasi tidak sepenuhnya dapat dipastikan. Ketidaksesuaian data pun tidak bisa diklarifikasi yang berdampak pada keterbatasan analisis, terutama untuk variabel yang tidak terdokumentasi seperti faktor sosial ekonomi atau kebiasaan selama kehamilan dan faktor lainnya. Berikut adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu dan kejadian BBL di RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang dengan nilai P sebesar 0,162 atau P lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa risiko terjadinya BBL tidak hanya dipengaruhi oleh faktor usia ibu saja, melainkan kemungkinan juga melibatkan faktor lain yang turut berperan. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam membantu penelitian yang sejenis terkait hubungan usia ibu dan kejadian BBLL. Peneliti selanjutnya juga dapat memberikan lebih banyak variabel-variabel lain yang berhubungan dengan penelitian ini dan melakukan pengambilan jumlah responden yang lebih besar di berbagai wilayah atau rumah sakit dengan karakteristik populasi yang berbeda. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.